Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi ma fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar kitab ta'lim halaman 28, pasal yang ke-6 ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Ini adalah satu pasal pada menjelaskan permulaan sabak, permulaan belajar. Wa qadrihi dan ukurannya belajar. Wa tartibihi dan tartibnya belajar. Tartib itu aturannya belajar. Jadi pasal ini beliau akan menjelaskan kita mulai belajar kapan, atau kitab apa dulu yang harus kita mulai. Kemudian belajarnya ukuran berapa banyak, berapa lembar setiap kali kita belajar. Ada ukurannya, ada aturannya. Kemudian tartibnya kita mulai dari mana dulu. Nah, ini penting banget nih. Karena ustadzuna Syekhul Islami, adalah guru kami. Siapa beliau? Syekhul Islami, Syekhul Islam badal. Burhanuddin, yaitu Syekh Burhanuddin. Yuqifu, auqafa yuqifu, atau waqafa yuwaqifu. Yuwaqifu bidayatas sabqi, menetapkan ia. Yuwaqifu tauqif, menetapkan, ketetapan. Adalah guru kami yaitu Syekhul Islam Burhanuddin. Yuwaqifu bidayatas sabqi, menetapkan ia. Yuwaqifu khabar kana, jumlah fi'il fa'il pada mahna nasab khabar kana itu. Yuwaqifu menetapkan ia. Bidayatas sabqi akan awal, akan permulaan belajar. Ala yaumil arbi'ai, pada hari Rabu. Nah, jadi beliau semacam membawakan dalil lah untuk menunjukkan bahwa belajar memang awal belajar itu hari Rabu. Yaitu guru beliau Syekhul Islam Burhanuddin, beliau menentukan awal belajar itu hari Rabu. Cuma enggak berarti kita harus hari Selasa libur, enggak. Mungkin di sini mengambil, di sini kan liburnya Selasa, berarti Rabu mulai belajar lagi kan. Jadi maksud mulai belajar ini belajar pertama kali. Ketika kita mengawali kitab baru, biasanya begitu. Ketika kita mengawali satu kitab baru, mulai hari Rabu sampai seterusnya, nggak ada libur-libur, ya kan? Bukan berarti setiap Selasa libur, hari Rabu mulai lagi, enggak. Tapi karena namanya sekolah atau pondok kan harus ada liburnya kan. Biar santri nggak stres, ditentukanlah libur hari Selasa. Oke juga. Jadi setiap hari Rabu mulai baru. Jadi maksud di sini mulai membaca kitab baru dari awal. Khatam Jarumiyah kita mau pindah ke Muhtasar, biasanya kita awali di hari Rabu. Nah itu, paham kan? Jadi walaupun hari Selasa libur kalendernya, di pondok kita nggak libur. Di pondok maksudnya di bilik kita tetap belajar sendiri kan. Libur kan di kelas saja. Nah itu. Nggak ada libur belajar. Begitu kita berhenti belajar, kita langsung jadi orang bodoh. Nah, kan ada syair kemarin. Fi kulli yawmin fi dziyad. Kun fi kulli yawmin fi dziyad. Hendaklah kamu setiap hari dalam menambahkan ilmu. Setiap hari mesti lebih baik dari hari kemarin. Dah. Wa kana yarwi fi dzalika hadisan. Dan ada ianya ustadzuna. Karena isimnya huwa kembali ke ustadzuna. Dan ada ianya guru kami itu yarwi, meriwayatkan ia fi zalika, pada demikian memulai belajar hari Rabu, hadisan akan satu hadis. Wakana yarwi, dan ada ianya guru kami yarwi itu meriwayatkan ia fi zalika, pada demikian bahwa mulai belajar hari Rabu, hadisan akan satu hadis. Maf'ul yarwi. Fayastadillu bihi, maka mengistidlal ianya guru kami. Tahu istidlal? Istidlal menjadikan sesuatu sebagai dalil. Istadalla yastadilu, istidlal.
menjadikan sesuatu itu menjadi dalil. Terlalu panjang artinya. Fayastadilu, maka menjadikan dalil ia. Biha, dengannya hadis Nabi tadi. Wa yaqulu, dan berkata ianya guru kami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi? Ma min syai'in budi'a yauma. Ma min syai'in budi'a yaumal arbi'ai illa wa qad tamma. Tidak ada dari sesuatu apapun budi'a yang dimulai akan dianya sesuatu. Budi'a majhul, naib fa'ilnya huwa, kembali ke syai'. Nah ini yang kemarin. Jumlah fi'il naib fa'il pada mahal jar na'at kepada syai'in. Wa min dzalika al jumlatu mutamimah. Sebahagian dari muawwal bil mustaq yaitu jumlah. Jumlah boleh jadi na'at. Wa syartul man'uti biha yang tadi pagi. Dan bermula syarat man'ut dengannya jumlah itu nakiratun. Jumlah boleh jadi na'at, ketentuannya man'utnya mesti nakirah. Syai'in nakirah. Makanya budi'a jumlah fi'il naib fa'il pada mahal jar na'at kepada syai'in. Paham kah? Itu prakteknya. Ma min syai'in budi'a. Tidak ada dari sesuatu yang dimulai akan dianya sesuatu yaumal arbi'ah pada hari Rabu illa waqad tamma, kecuali padahal sungguh sempurna ianya sesuatu. Nah, dimulai hari Rabu insya Allah bisa selesai, bisa khatam kan? Kitab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa hakadza kana yaf'alu Abu Hanifah. Demikianlah adalah ianya sesuatu itu yaf'alu Abu Hanifah telah memperbuat, bukan telah, memperbuat oleh Abu Hanifah. Ada ianya itu yaf'alu. Ada ianya demikian itu yaf'alu, memperbuat oleh Abu Hanifah. Abu Hanifah begitu ternyata. Setiap beliau memulai kitab baru, beliau memulainya di hari Rabu. Wa kana yarwi hadzal hadisa an ustadzihi asy-Syaikhil Imamil Ajalli Qawamiddin Ahmad bin Abdur Rasyid. Wa kana, dan ada ianya Abi Hanifah. Kembali ke Abi Hanifah yang paling dekat kan? Ada ianya Abi Hanifah itu yarwi, meriwayatkan ianya Abi Hanifah hadzal hadisa, akan ini hadis. Isim domer. Isim domer maknanya kata ganti. Isim domer itu mesti ada menggantikan apa. Maksudnya isim domer itu mesti ada marja'nya. Dia kembali kemana? Biasanya isim domer itu kembali ke akrabul mazkur, kepada kalimat yang paling dekat dengan dia. Itu cara mudahnya. Kalau nggak cocok baru kita cari marja' yang lain. Kan? Di samping juga kita memperhatikan dhamir muzakkar kembali ke muzakkar, muannas kembali ke muannas. Karena banyak kalimat di belakangnya, kita pilih ya yang paling dekat. Wa kana, kembali ke Abi Hanifah, Abi Hanifah yang paling dekat. Wa kana yarwi, ada ianya Abi Hanifah itu yarwi, meriwayatkan ia hadal hadisa, akan ini hadis, an ustadihi, dari gurunya. Siapa gurunya? Syekhil Imamil Ajalli, Syekh Imam yang mulia Qawamiddin Ahmad bin Abdur Rasyid. Itu Syekh Abdur Rasyid. Banyak dhamirnya. Wa sami'tu mimman asiqu bihi. Wa sami'tu, dan aku telah mendengar. Ini kemungkinan tu ini pengarang kitab Ta'lim ini, Syekh Darnaji. Wa sami'tu mimman asiqu bihi, dan aku telah mendengar dari orang yang aku percayai dengannya. Asiku kalimatnya apa? Asiku. Kusyairi kalimatnya apa asiku? Asiku.
Isim fa'il. Fi'il madhinya? Kan harus ada isim fa'il, fi'il madhinya. Bina misal. Wasaqa yasiqu. Wasaqa percaya. Wasaqa yasiqu siqatan. Asiqu nasiqu. Fi'il mudhari' ke-13. Ya kan? Waw berada antara fathah dan kasrah huruf mudhara'ah. Dibuang kan? Wasaqa ya siku wajaba yajibu. Asalnya yausiqu. Wawnya mahdhuf. Wasami'tu mimman asiqu bihi, dan aku telah mendengar dari orang yang aku percayai dengannya. Apa yang aku dengar? Maf'ul sami'tu. Anna syekha Aba Yusufa, bahwa sungguh syekh. Anna syekha, bahwa sungguh syekh. Siapa syekh itu? Aba Yusufa. Aba badal kepada syekha. Bahwa sungguh syekh yaitu Aba Yusuf Al-Hamdaniyah, kana yuwaqifu kulla amalin min a'malil khairi ala yaumil arbi'ai. Telah aku dengar dari orang yang aku percayai dengannya bahwa sungguh syekh. Syekh mana? Aba Yusuf. Syekh Aba Yusuf Al-Hamdaniyah. Hamdaniyah, ya nisbah kemarin. Isim nasab boleh jadi na'at, ya kan? Syekh Yusuf Al-Hamdaniyah, yang dinisbatkan kepada kota Hamdan. Kana yuwaqifu. Ada ianya Abi Yusuf itu yuwaqifu, menentukan ia. Kulla amalin, akan setiap perbuatan. Min a'malil khairi, dari amal-amal kebaikan. Ala yaumil arbi'ai, kepada hari Rabu. Jadi Habib Yusuf ini bukan hanya mulai baca kitab. Pekerjaan apapun yang pengen beliau mulai, pekerjaan baik, beliau mulai hari Rabu. Mau bangun rumah pun hari Rabu. Ya, nah, mau nanam apa, misalkan bertani, buka lahan baru, hari Rabu. Semua hari Rabu. Yang penting amal khair. Nah. Kenapa harus hari Rabu? Kan pertanyaan lagi. Ada apa dengan hari Rabu? Nah. Wa hadza li'anna yaumal arbi'ai yaumun khuliqa fihi an-nur. Bermula ini semuanya dimulai hari Rabu. Li'anna yaumal arbi'a, karena bahwa sungguh hari Rabu itu yaumun. Itu hari khuliqa fihi, yang diciptakan padanya hari an-nuru, akan nur. Li'anna yaumal arbi'ai, karena hari Rabu itu yaumun, hari khuliqa, yang diciptakan fihi padanya hari an-nuru, akan cahaya. Nah itu hari diciptakan nur. Perhatikan lagi, khulika. Khulika fi'il madhi bina majhul. Naib fa'ilnya an-nuru. Jumlah fi'il fa'il pada maharofa na'at kepada yaumun. Ketemu lagi kah? Jumlah boleh jadi na'at kalau man'utnya nakirah. Makanya ada kaidah. Jumlah yang berada sesudah nakirah, i'rabnya na'at. Dengan ketentuan harus ada pengikat. Harus ada dhamir yang kembali kepada man'ut. Di sini ada fihi. Kembali ke yaumun kan? Ya. Karena hari Rabu itu hari khuliqa, yang diciptakan fihi padanya hari akan nur. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Contoh di Mutamimah. Wa huwa yaumun nahsin fi haqqil kuffari. Dan dianya hari Rabu itu hari kemalangan. Yaumun nahsin. Dan dianya hari Rabu itu yaumun nahsin, hari kemalangan fi haqqil kuffari, pada hak orang kafir. Insyaallah. Hari beruntung bagi orang beriman, katanya hari kemalangan pada hak orang kafir. Kenapa malang bagi orang kafir? Karena menurut Al-Quran, ada dalam Al-Quran itu Yauman Nahsin namanya ya. Nuhas, Nahsin, hari kemalangan. Setiap Allah menghukum satu bangsa yang kafir kepada Allah, itu terjadi di hari Rabu. Ya, kalau kita baca Quran nanti ada Yaumun Nahsin. Ya, saya nggak hafal Quran masalahnya. Ya itu. Jadi ada hari kemalangan. Banyak kaum-kaum yang Allah siksa terjadi pada hari Rabu. Ya. Ada nggak tambahan penjelasan di dalam? Ya. Hakil kufar ya. Fi hakil li'annahu ruwiya anna Allah ta'ala ma khasafa biqaumin minal kufari wala masakha qauman minhum illa li akhiri yaumil arbi'a min kulli syahrin. Karena ada riwayat menyatakan setiap Allah mau membenamkan satu kaum, menghukum satu kaum,
merubah satu kaum, kan ada dalam Quran, kunu kiradatan khasiin, jadilah kamu monyet-monyet yang hina, kan? Dirubah oleh Allah bangsa-bangsa yang durhaka, terjadi pada hari Rabu. Nah, hari Rabu akhir setiap bulan. Dah. Fayakunu mubarakan lil mu'minin, maka ada ianya hari Rabu, mubarakan itu yang diberkahi bagi orang yang beriman. Nah, makanya para ulama memulai kitabnya di hari Rabu. Nah, udah sampai sini dulu. Ada pertanyaan i'rab sebelum kita lanjut? Dah. Jadi mulai kitab baru hari Rabu. Dah. Sekarang ukuran belajar, berapa banyak sih sekali kita belajar? Wa amma qadru sabqi fil ibtida'i fakana Abu Hanifah yahki anis Syekhil Qadhi al-Imami Umar bin Abi Bakr ad-Darnaji annahu qala. Wa amma qadru sabqi, adapun bermula ukuran belajar fil ibtida'i pada permulaan itu niscaya maka fakana Abu Hanifah, maka adalah Abu Hanifah itu yahki, menghikayahkan ia, menceritakan ia, anis Syekhil Qadhi, dari Syekh. Siapa Syekh itu? Qadhi. Siapa Qadhi itu? Al-Imami, imam. Umar bin Abi Bakrin. Umar bin Abi Bakar ad-Darnaji. Abu Hanifah menceritakan dari Syekh Qadhi. Annahu qala. Sungguhnya Syekh Qadhi itu qala, berkata ianya Syekh Qadhi. Apa kata Syekh Qadhi? Qala masyayikhuna, berkatalah oleh para masyaikh kami. Qala masyayikhuna, berkatalah oleh guru-guru kami. Apa katanya? Yambaghi ayyakuna kadru sabqi lil mubtadi qadra ma yumkinu dabtuhu bil i'adati marrataini. Yambaghi ayyakuna, sepantaslah bahwa adalah ukuran belajar lil mubtadi, bagi pemula. Sepantaslah bahwa adalah ukuran belajar lil mubtadi, bagi pemula, itu qadarama, itu seukuran ma, sekadar ma, yumkinu, seukuran ma yang mungkinlah oleh mendhabitnya ma. Apa arti mendhabit? Kalau di sini mendhabit artinya memaknai, kan? Mendhabit artinya padahal bukan memaknai mendhabit, tapi bolehlah. Mendhabit artinya menghafal dan memahaminya. Mendhabit artinya menghafalnya dan mempelajarinya sampai ngerti. Itu mendhabit. Cuma karena kita bukan orang Arab, kita mufradat harus ditulis semua. Terima kasih. Jadi dhabit kita artikan memaknai, kan? Nah, ulang lagi. Sepantaslah bahwa adalah ukuran belajar bagi pemula itu kaduruma. Kadaroma, ya, kadaroma. Qadara khabar yakunu. Seukuran ma yumkinu dhabutuhu, yang mungkinlah oleh mendhabitnya ma bil i'adati marrataini, dengan diulang 2 kali. Jadi ukuran kita belajar seukuran mampu kita hafal. Minimal kalaupun kita enggak hafal, kita paham. Ukuran sanggup kita pahami dan masih punya kesempatan untuk bisa ngulang 2 kali. Ya kan? Maksudnya waktu kita termuat. Begini, kalau belajar terlalu panjang, kadang kita baru ngulang 1 kali, kadang malah belum ngulang sudah ada pelajaran baru. Gitu. Nah, ini ukurannya mestinya seukuran, begitu kita sampai ke pondok, kita punya waktu luang untuk bisa ngulangnya 2 kali. Karena dalam aturan kitab ta'lim, kita harus lebih banyak mengulang daripada belajar ke depan. Itu modelnya. Bukan kita kejar ke depan. Setiap yang sudah kita pelajari, kita harus paham dulu. Sebelum paham, mestinya nggak boleh lanjut ke depan. Aturannya. Kalau enggak, kitab kita numpuk. Setiap tahun kita beli kitab baru. Enggak? Kita udah kelas 4, kita udah penuh. Kitab kelas 2, kita belum bisa. Mestinya nggak boleh naik kelas. Mestinya. Nah, tapi ya nggak apa-apa, kan? Pelan-pelan, insya Allah kita balik ke belakang jadi paham. Nggak apa-apa. Karena ada juga cerita-cerita ulama, kadang 6 bulan ngaji nggak paham apa-apa. Ngaji terus, nah tiba-tiba dapat futuh katanya, kan? Nah, terbuka kuncinya
yang ke belakang paham semua insya Allah. Nah, maka sering berdoa, Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Yang itu. Ya. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Itu doa yang direkomendasikan oleh para guru. Kita baca setiap sebelum belajar, sebelum mutalaah, sebelum mutakarah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Beri rezeki kepada kami pemahaman para nabi. Kalau dapat aja setetes dari pemahaman para nabi, semua kitab lewat, nggak? Satu tetes saja. Wa hifdal mursalin, hafalannya para rasul. Ya? Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, ilhamnya para malaikat. Malaikat kan nggak belajar, tapi paham kan? Diberi paham oleh Allah, masya Allah. Dah, itu ukuran belajar dengan panjang-panjang. Sesudah kita belajar, setiap pelajaran kita ulang 2 kali, baru kita tambah dikit-dikit. Wa yazidu kulla yaumin kalimatan. Menambah ia setiap hari akan 1 kalimat. Jadi 1 kalimat maknanya ini nggak harus 1 kata. Baru kita nambah materi berikutnya. Wa yazidu kulla yaumin, dan menambah ia setiap hari kalimatan akan 1 kalimat. Hatta innahu wa intala wa kasura yumkinu dhabtuhu bil i'adati marratain. Hatta sehingga innahu atau annahu itu aja sesudah hatta. Hatta annahu hingga sesungguhnya seseorang. Hatta annahu hingga sesungguhnya belajar. Sesungguhnya belajar. Wa intala sekalipun panjang ia. Wa kasura dan banyak ia. Yumkinu itu. Nah, yumkinu khabar anna. Hatta annahu hingga sesungguhnya belajar. Wa intala sekalipun lama ianya belajar. Wa kasura banyak ianya belajar. Yumkinu dabtuhu, mungkinlah oleh mendabitnya pelajaran dengan menghafal tadi dan mengingatnya dan memahaminya bil i'adati marrataini, dengan mengulang 2 kali. Berat ya. Udah maknanya. Hatta annahu hingga bahwa sungguhnya belajar, wa intala sekalipun lama ia, wa kasura dan banyak ia, yumkinu dabtuhu itu mungkinlah oleh mendabitnya belajar bil i'adati marrataini, dengan mengulang 2 kali. Wa yazidu bi rifqi wat tadrij, dan menambah ia dengan rifqi, dengan lembut, sedikit demi sedikit, wat tadriji dan pelan-pelan. Wa yazidu, menambah ia bi rifqi dengan lembut, wat tadriji dan pelan-pelan. Belajar sedikit demi sedikit. Lama-lama radi jadi bukit, ya kan? Ada mantap jadi bukit. Nah, itu. Dengan pelan-pelan. Rifqi wat tajrid sama aja maknanya. Birrifqi wat tadriji, dengan lembut dan pelan-pelan. Lembut ya pelan-pelan lah. Lembut kan pelan-pelan kan? Enggak kasar. Berarti isim itu kebanyakan di dunia ini ya, Bu. Dah. Jadi gini, pelajaran dia kalau biasa kita ulang 2 kali udah paham, besoknya 2 kali juga udah paham. Tapi kalau biasanya 10 kali baru paham, besok-besoknya jadi kebiasaan. 9 kali belum paham-paham. 10 kali baru paham. Jadi harus melatih cepat. Lanjut. Fa amma idza tala sabqu fil ibtida'i. Adapun apabila panjanglah oleh belajar pada permulaan. Amma idza tala sabqu, adapun apabila lamalah panjanglah oleh belajar fil ibtida'i pada permulaan. Waqtajal muta'allimu, dan memerlukan oleh santri. Waqtajal muta'allimu, dan memerlukan oleh santri ila i'adati sabqi, kepada mengulang belajar asyara maratin 10 kali. Dan memerlukan oleh si muta'allim, oleh santri ila i'adati sabqi, kepada mengulang belajar asyara maratin 10 kali. Fahuwa, maka bermula dianya si muta'alim, maka bermula dianya santri, fil intihai aidan, pada akhirnya pula, yakunu kadzalik, ada ia itu seperti demikian. Apabila lama belajar, awal-awal udah lama, baru belajar jarumiyah udah 5 lembar sekali belajar, stres kan santri? Untuk bisa memahami 5 lembar itu kadang harus ngulang sampai 10 kali. Butuh tenaga ekstra. Kalau awal seperti itu, akhirnya juga terbiasa. Akhirnya
harus mengulang lama. Bahwa maka dianya santri fil intihai pada akhirnya juga yakunu kadzalik, ada ianya santri itu seperti itu. Kenapa? Li'annahu ya'tadu dzalika, karena si santri itu membiasakan ia akan demikian. Karena si santri itu ya'tadu membiasakan ia akan demikian. Karena sudah biasa kan? Wala yatruku tilkal adata illa bijuhdin kasirin, dan tidak meninggalkan ia akan demikian adat. Wala yatruku, dan tidak meninggalkan ia tilkal adata akan demikian adat illa bijuhdin kasir, kecuali dengan perjuangan yang banyak, perjuangan yang besar. Untuk meninggalkan sesuatu yang udah jadi kebiasaan, untuk meninggalkannya perlu perjuangan. Dah. Intinya belajar jangan panjang-panjang. Artinya sesuai kemampuan lah. Karena setiap orang itu beda-beda kan. Kita mampu memahami 2 lembar. 2 lembar aja. Nggak harus hafal lah, zaman sekarang mungkin ya nggak dianjurkan hafal kan. Masa kita mau hafal semua kitab matannya. Yang dihafal itu matan-matannya aja. Matan takrib 1 yang perlu dihafal. Ya, kan tipis itu kan. Matan takrib 1. Matan nahu 1. Matan jarumiyah boleh. Emriti juga boleh atau apapun, yang penting matan nahu. Matan tauhid hafal 1. Kayak matan Sanusi misalkan. Atau matan Jauharah. Atau matan Rahabiyah kan. Kemudian matan Faraid hafal 1. Itu. Kemudian apa lagi? Matan mantek nanti sulam munawarak hafal 1. Kemudian tentang balaghah hafal 1 matan. Matan Jauhar Maknun, matan aja. Siapa yang menguasai matan, nah dia menguasai yang lain. Karena apapun kitab yang kita kaji, walaupun syarahnya panjang lebar, yang dibahas seputar matan itu. Jarang orang yang hafal matan takrib sekarang, saya juga nggak hafal. Nah itu. Dah. Qila, dikatakan orang. Asabuku harfun wa takraru alfun. Bermula belajar itu 1 huruf, dan bermula mengulang-ulang itu 1000 kali. Itu aturannya. Belajar 1 huruf, mengulang-ulang 1000 kali. Ini maknanya harus lebih banyak mengulang dari belajar. Itu rahasia berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada suka orang bilang, kayaknya udah saya bilang berkali-kali. Khudz harfan kul alfan. Ambil 1 huruf, katakan 1000 kali. Ulang Artinya harus lebih banyak mengulang dari belajar ke depan. Itu baru ilmu yang sudah kita pelajari lengket semuanya. Apalagi orang yang hafal Quran. Hafal ke depan kadang mudah. Yang di belakang lupa terus kan. Tapi harus banyak diulang. Hafal ke depan 2 kali, 3 kali, ngulang 10 kali. Baru lengket. Kalau enggak, selesai kita hafal juz 29, kita hafal juz 30, lupa 28 juz. Banyak yang hafal Quran pada lupa. Artinya dia pernah setoran lah. Pernah setoran juz pertama, juz kedua, juz ketiga kan. Sampai juz 30. Tapi suruh hafal lagi nggak bisa. Kalau yang malas murajaah. Murajaah itulah mengulang. Dah. Asabuku harfun wa takraru alfun. Mengulang itu 1 huruf. Belajar itu 1 huruf, mengulang-ulang 1000 kali. Apa faedah mengulang? Kayak mufradat tadi cerita kemarin. Kalau kita menghafal mufradat susah. Tapi kalau kita sering mengulang makna kita, mufradat lengket sendiri. Kita bisa mengaji tidak hanya kitab kita sendiri. Kitab orang lain pun kita bisa baca. Nah itu. Wa yanbaghi ayyabtadi'a bi syai'in yakunu aqraba ila fahmih. Sepantaslah bahwa ia bertadiah, memulai ianya si santri bi syai'in dengan sesuatu yakunu naat kepada syai'in. Sesuatu yang ada ianya sesuatu itu aqraba, lebih dekat ila fahmihi kepada pemahamannya si santri. Nah, pantaslah bahwa memulai ia dengan sesuatu yakunu yang ada yang sesuatu itu aqraba, lebih dekat ila fahmihi kepada pemahamannya si santri. Artinya mulai belajar dari kitab-kitab ringan dulu. Makanya para ulama memulai belajar dari nahu dulu dibandingkan dari saraf. Padahal nahu dan saraf dua-duanya penting. Bahkan saraf lebih penting. Tapi karena saraf susah dipahami, dia bahasa Arab, mulai dari nahu dulu.
biar kita bisa baca kitab saraf. Nah, aturannya saraf harus didahulukan. Lebih penting. 90% lebih penting saraf daripada nahu. Lebih banyak yang dibahas oleh saraf. Kalau nahu bahasnya tarkib kan? Ketika satu isim sudah ada amelnya. Baru urusan ilmu nahu, huruf terakhir. Ilmu saraf itu selain huruf terakhir, tugas ilmu saraf semua. Huruf awal, huruf tengah, huruf kedua, huruf ketiga, semua tugas ilmu saraf. Mana khobarnya? Jumlah dan majrur di mahalli raf'in khobar daripada Zaid. Wa kana Syekhul Imamul Ustadzu Syarafuddin Al-Uqaili. Dan adalah syekh. Siapa syekh imam? Siapa imam itu? Al-Ustadz Syarafuddin. Syekh Syarafuddin Al-Uqaili. Ini mungkin Uqaili nama negeri tadi yang dibangsakan kepada Uqaili. Yaqulu, itu berkata ia. Adalah Syekh Imam Ustadz Syarafuddin Al-Uqaili. Yaqulu, itu berkata ianya beliau. As-sawabu indi fi hadza, bermula yang benar di sisi saya pada ini. Akan jadikan bagi orang itu mahroja jalan keluar. Yang keluar maksudnya buat jalan keluar dari kesulitan apapun bagi orang yang bertakwa pasti. Nah, bermula yang benar di sisi saya pada ini. Ini ukuran belajar, Bermula yang benar di sisi saya pada ini masalah itu ma fa'alahu masyayikhuna. Itu sesuatu yang telah memperbuat akannya sesuatu masyayikhuna oleh guru-guru kita, oleh guru-guru kami. Apa itu yang dipilih? Apa yang diperbuat oleh masyayikhuna? Fa innahum kanu yakhtaruna lil mubtadi sigharal mabsutati. Sesungguhnya mereka para guru kami itu yakhtarun. Adalah mereka itu yakhtarun, mereka memilih lil mubtadi bagi pemula sigharal mabsutat, akan yang kecil-kecil dari kitab mabsut. Sigharal mabsutat, kitab yang kecil, gitu aja. Sesungguhnya mereka itu kanu adalah mereka yakhtarun, mereka memilih lil mubtadi bagi pemula sigharal mabsutat, akan kecil-kecil dari kitab. Sigharal mabsutat, kecil-kecil dari kitab. Kitab-kitab kecil. Mabsutat sebenarnya kitab besar. Mabsutat kitab besar. Gini cara memaknainya yang benar ya. Sesungguhnya mereka para guru itu kanu, mereka adalah mereka yakhtarun, mereka memilih lil mubtadi bagi para pemula as-sigharat, akan yang kecil-kecil dari besar. Akan yang kecil-kecil dari besar, maknanya kitab kecil dan bagian dari kitab besar. Yang bertakwa dia. Huruf mudhara'a yang dipakai huruf apa? Nah, jadi mulai kitab kecil pertama. Yang kedua boleh kitab besar, tapi kitab besar jangan dikaji semua. Kita ngambil bagian-bagian saja. Takwa dia siapa? Bagian-bagian penting ya. Apalagi yang sering terjadi di masyarakat. Misalkan kita pengen kitab besar, ngambil bab sholat saja. Bab haji kita belum naik haji ya nggak usah kan? Bab zakat nggak usah misal. Yang penting-penting dulu bagian-bagian aja boleh juga. Kitab kecil seutuhnya, kemudian bagian penting dari kitab besar. Jadi orang zaman dulu menanda gitu. Udah pernah ngaji kitab Bajuri enggak? Udah, cuma bab kurban misalkan. Boleh. Bab lain saya belum ngaji. Cuma bab kurban enggak? Nah, udah pernah kita ngaji kitab Iyana? Pernah, tapi cuma bab toharah misalkan. Boleh aja. Nah, bukan berarti ketika kita bilang saya udah ngaji kitab Iyana udah khatam, bukan. Enggak, cuma bab-bab boleh. Li'annahu aqrabu ilal fahmi wad-dhabti wa ab'adu minal malalati wa aksaru wuqu'an. Li'annahu, karena bahwa sungguhnya aku melihat akan masjid. Siapa yang melihat? Siapa yang melihat? Li'annahu, karena bahwa sungguhnya nya memilih tadi, memilih kitab-kitab kecil, aqrabu ilal fahmi, lebih dekat kepada pemahaman, wad-dhabti, dan lebih dekat kepada didhabit, kepada dihafal. Ya nahu, karena bahwa memilih tadi, memilih yang kecil itu aqrabu, lebih dekat kepada pemahaman, dan dhabti, kepada didhabit, dihafal. Dipahami mudah, dihafal juga mudah. Wa ab'adu minal malalah, dan lebih jauh dari membosankan. Malalah membosankan.
Wa ba'du minal malalati, dan lebih jauh dari membosankan, hingga enggak bosan. Kalau ngaji kitab enggak khatam-khatam kan bosan kita. Siapa yang bertakwa dia? Takwa kepada siapa? Apalagi enggak paham, lebih bosan lagi. Wa aksaru wuku'an, aksaru antah kepada akrabu, karena bahwa sungguh pilihan tadi aksaru wuku'an itu lebih banyak wuku'an kejadiannya. Apa maknanya wuku'an? Kepada Allah, berarti Allah ini Ya, wuku'an terjadi. Li'annahu, karena bahwa sungguh atau maklumi itu sasaran dari perbuatan. li'annahu, karena bahwa sungguh pilihan tadi, kitab kecil dan bagian-bagian penting dari kitab besar. Ya kan? Menjadi sasaran. Li'annahu, Ini pelengkap. Kalau siapa ulang lagi, mereka memilih untuk pemula kitab kecil. Sigharal mabsutat artinya dua, kitab kecil dan bagian dari kitab besar, bagian yang penting. Kenapa itu lebih baik? Li'annahu, karena pilihan yang seperti itu akrabu ilal fahmi wa dhabti, lebih dekat kepada pemahaman dan hafalan, lebih jauh dari membosankan, wa aksaru wuku'an, dan lebih banyak terjadinya. Aksaru wuku'an, lebih banyak nisbah terjadi. Wuku'an tamnya nisbah. Jadi kita ngaji hal-hal yang penting yang sering terjadi di masyarakat. Ya. kamu tadi ya tetapi yang pertama, Coba lihat dulu i'rabnya. yang kedua yang namanya man itu menjazamkan seperti fiil atau dua fiil? Fiil yang pertama ya tetapi, yang kedua Nah, itu. barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadi bagi orang itu makhraja, jalan. Yang intinya Dalam kitab ini dilarang menulis yang kita nggak paham. Kita nggak paham kan? Maksudnya yang kita tulis kita nggak paham, jangan ditulis. Ya. Kalau udah paham baru ditulis. Karena tujuan ditulis untuk mengikat hafalan atau untuk mengikat pemahaman. Biar pemahaman ketika hilang kita baca lagi jadi balik lagi. Lanjut dikit lagi. Wa yanbaghi ayyu'an likasabqa ba'da ad-dhabti wal i'adati katsiran. Sepantaslah oleh bahwa menta'lik ianya si santri akan pelajaran. Menta'lik membuat rangkuman. Menta'lik membuat rangkuman. Kalau bahasa kita ya. Atau membuat kesimpulan sendiri. Ya, apa mana ta'lik? Ya, ta'lik itu begitu. Ta'lik itu artinya menulis rangkuman. Maknanya begini, orang zaman dulu katanya, sesudah mereka belajar dari ustadznya, apa yang dia pahami semacam rangkuman, buat ta'lik sendiri. Nah itulah. Kalau bahasa sekarang, ta'lik begini, kita baca ada yang kita nggak paham kan, kita tulis di pinggir-pinggirnya, itu namanya ta'lik. Nah, tambahan penjelasan lah. Tambahan penjelasan. Tapi di sini lebih kepada rangkuman. Nah, di dalam ada itu as-sabqu wa yanbaghi ayyu'allikal muta'allimu sabqa. Sepantaslah bahwa menta'lik oleh si muta'allim akan sabqa, akan pelajarannya. At-ta'liku ibaratun anil kitabah. Ta'lik itu bahasa lain dari kitabah, menulis. Yakni maksudnya kanu fi zamanil awal, adalah mereka para ulama pada zaman terdahulu yahfadzuna sabqa minal ustad. Mereka menghafal pelajarannya dari guru, sumayak tubunahu, kemudian mereka menulis sendiri. Kitab memang udah ada tulisannya, kita tulis sendiri. Dalam bahasa kita, ibarat kita yang lebih mudah, wa yusammunaha ta'likan. Mereka menamakan itu sebagai ta'lik. Yang ta'lik itu di kemudian hari bisa jadi satu buah kitab kan? Dan wa yang bagi ayyu'an likasawka, sepantaslah oleh bahwa menta'lik, menulis ianya si santri akan pelajaran, menulis saja. Menulis ianya santri akan pelajaran ba'da dhabti, sesudah mendhabit. Berarti mendhabit kan bukan menulis berarti. Mendhabit berarti menghafal, karena ta'lik menulis, ya. Pantaslah oleh bahwa menulis ianya si santri akan pelajaran ba'da dhabti. Sesudah dihafal, apa yang kita hafal kita tulis kembali. Wal i'adati, dan sesudah mengulang. Sesudah kita hafal pelajaran, kita ulang, kita tulis rangkumannya. Kasiran, ta'likan kasiran.
akan ta'li, akan menulis yang banyak. Kasiran maf'ul mutlak, naik kepada maf'ul mutlak mahdhuf. Tujuannya apa? Nah, itu kayak syair kemarin. Al ilmu kattuyur. Ilmu itu seperti burung. Cara mengikatnya dengan menulisnya. Karena hafalan bisa hilang. Begitu kita hafal rangkuman, lupa, kita lihatlah tulisan. Nah, makanya saya selalu menganjurkan bikin rangkuman sendiri. Huruf nasab fi'il mudhari' ada 8 huruf nasab kemarin ya. Huruf nasab fi'il mudhari' ada 18 dibagi 2. Ada yang menasab dengan dirinya sendiri, ada yang menasab dengan an sesudahnya. Yang menasabkan dengan an sesudahnya dibagi 2. Ada yang takdir annya jawazan, ada yang takdir annya wujuban. Nah, tulis rangkuman begitu. Nah, itu. Wala yaktubul muta'allimu syai'an la yafhamu. Dan tidak menulis oleh santri akan sesuatu yang belum paham ia akannya sesuatu. Wala yaktubul muta'allimu syai'an la yafhamuhu. Dan tidak menulis oleh santri akan sesuatu yang tidak paham ia akannya sesuatu. Nah, ini agak mukhalafah. Kita yang nggak paham memang harus tulis. Kalau enggak hilang lagi kan. Nah, yang belum paham kita tulis, kemudian kita usahakan untuk kita paham. Jadi ibarat ini kalaupun kita ambil, tidak menulis oleh santri akan sesuatu yang ia tidak paham. Maksudnya begini, tulisan yang kita tulis sendiri itu jangan sampai kita nggak paham. Kita belum hafal nggak apa-apa. Jangan sampai sesuatu yang kita tulis kita nggak tahu apa itu. Asal nulis saja. Oke? Nah, tapi kalau kita belum paham, tapi tulisannya kita paham, nggak apa-apa kita tulis. Tahu bedanya kan? Ada yang kita nggak tahu bacanya, Allah maghfirli apa Allahumma apa-apa misalkan. Langsung aja kita catat. Begitu kita baca, tulisan aja kita nggak paham, apalagi maksudnya. Itu yang dilarang. Tapi ada pelajaran kita belum ngerti, tapi tulisannya kita ngerti, tulis. Nah, jangan salah paham. Nanti kagak nulis apa-apa kan? Titik dulu di situ. Ambil lihat. Wallahu a'lam bishawab marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, lihat-lihat dulu sebelum kita lanjut ke kitab hadis.